Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada. Pada kali ini kita bertemu lagi ya, insya Allah bersama kami, saya Triyatna Yudo Prabowo dan ini istri saya tercinta, Israyeni. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayah bunda dan keluarga hebat serta pemirsa Integritas Psikologi Channel dimanapun berada, kali ini kami akan mengetengahkan terkait dengan Idul Fitri bersama keluarga. Masya Allah. Sebelum kita bahas Idul Fitri bersama keluarga, kita ingin bahas dulu konteks hubungan takwa dan keluarga ya Mas ya, karena ada konteks dari Ramadan menuju tadi menyambut Idul Fitri atau merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Ya. Ini gimana nih saya? Kalau kita berbicara mencoba memahami hubungan takwa dan keluarga tadi. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kita semua sudah hafal atau sering mendengar ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil ini orang-orang beriman. Jadi kalau sudah dipanggil orang beriman, Masya Allah. Jadi orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu atau sebelum kita agar kamu bertakwa. Dan konteks yang kita akan ambil di sini adalah bagaimana hubungan takwa tadi dengan keluarga. Ya, ayat yang lain ya Mas ya. Ya, ketika di satu sisi atau di sisi yang lain, di dalam surat At-Tahrim salah satunya ayat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhir ayat. Ketika Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini Masya Allah, ayah bunda dan keluarga hebat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan konteksnya ya, benang merahnya ketika kita membaca salah satunya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Gimana saya penjelasannya? Nah. Menurut Imam Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dalam surat At-Tahrim tadi ya, ayat 6, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah pada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkan kepada keluargamu, kepada keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ketika di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, saum Ramadan tujuannya, goal settingnya adalah takwa. Dan Allah di sisi yang lain menyuruh kita untuk menjaga keluarga kita agar kita bertakwa. Maka saum Ramadan seharusnya berdampak kepada takwa kita sekeluarga nih. Takwanya bukan individu masing-masing. Bukan individu tapi juga keluarga, bahkan masyarakat ya. Tadi untuk orang yang beriman tuh ya. Nah, maka ketika kita sudah menemukan benang merahnya, kita bisa kemudian mengaitkan antara Idul Fitri dengan keluarga. Bahwa momen Idul Fitri bisa untuk kita kaitkan dengan bagaimana momen kekeluargaan yang tadi harapannya sudah sama-sama bertakwa, yang digambarkan beberapa contohnya yang pernah disampaikan oleh para guru kita, ulama kita. Misalkan salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Kamil Muhammad Waidah. Gimana tuh saya? Terkait dengan Idul Fitri ya. Hendaknya para suami berangkat bersama istri dan anak-anak ke tanah lapang sambil bertakbir. Jadi ada konteks di sini, suami mengajak istri ya berangkat bersama istri dan anak-anaknya ke tanah lapang ya untuk bersama ya, tentu melakukan tadi ya sholat Id ya, bersama sambil bertakbir. Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Jadi kita suasananya ketika memang kan Idul Fitri, sunnahnya saat Idul Fitri itu lebih baik memang di tanah lapang, dan kita bersama-sama jalan menuju tanah lapangnya itu sekeluarga. Ada istri, anak-anak gitu ya, Masya Allah ya, rame. Dan itu ternyata dicontohkan juga oleh baginda Rasulullah ketika hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang mengisahkan
bahwa Rasulullah itu senantiasa keluar bersama istri dan anak-anaknya pada 2 hari besar umat Islam tersebut. Dan ini tujuannya adalah syiar Islam, Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah bersama istri beliau ya, dan anak-anak beliau pada hari dua hari besar otomatis Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dan dalam konteks ini Idul Fitri ya. Ya, dalam hal ini Idul Fitri, bagaimana beliau keluar bersama istri dan anak-anak beliau. Jadi diajak. Tujuannya gimana? Ini bagian dari syiar Islam juga. Ya. Bahwa Islam itu memperhatikan keluarga. Keluarga bukan hanya individu tapi juga keluarga, dan juga tadi yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Jadi konteksnya banyak ya, bukan individu saja. Supaya bertakwanya bersama-sama, masuk surganya juga nanti kita berharap bahkan dengan keluarga kita ya, kita bisa bersama di dunia, harapannya nanti bisa bersama juga di surga. Masya Allah. Dan ini kan kalau kita kaitkan dengan bagaimana Idul Fitri bersama keluarga, bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan hal itu untuk syiar, untuk memperlihatkan bahwa keluarga muslim adalah keluarga yang harmonis ya. Jadi bagaimana kemudian nanti kita bisa tidak suami berangkat sendiri-sendiri, kemudian istri berangkat sendiri, anak sendiri gitu ya. Iya. Nah ini suami bisa atau suami istri ya, ayah bunda bisa menyampaikan di malam takbiran bahwa besok kita bareng-bareng ya berangkatnya. Kemudian ayahnya, bundanya sambil menggandeng anaknya jalan ke tanah lapang itu gitu ya, ke tempat lokasi. Seru banget ya. Masya Allah gitu. Dan apalagi nih saya kalau dikaitkan dengan Idul Fitri bersama keluarga? Ya dalam kitab Fikih Sunnah ya. Ada dari Syekh Sabiq. Saat Idul Fitri umat muslim juga mengadakan permainan, bersenang-senang, tapi syaratnya tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar syariat. Saat itu akan dicontohkan ya, orang-orang Habasyah suka mengadakan permainan di hadapan Rasulullah pada hari raya. Di sini ternyata Masya Allah ada istri beliau, Aisyah. Kemudian Aisyah pun menjulurkan kepalanya di atas bahu beliau. Kita lihat dari bahu suami gitu ya. Nempel gitu ya. Lalu beliau pun merendahkan kedua bahunya hingga Aisyah dapat menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah. Jadi dari atas bahu Rasulullah, Aisyah nonton permainan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah. Ya, Aisyah terus melihatnya sampai puas, kemudian baru pergi gitu ya, berpaling selesai gitu ya. Jadi ada ternyata Masya Allah Islam pun menghargai ini ya, bahwa kita diperbolehkan untuk tadi ya mengadakan permainan, bergembira, bersenang-senang, apalagi dengan keluarga, dengan konteks tetap dalam koridor agama. Dan tadi kalau kita melihat kisah ketika Rasulullah dengan Aisyah menonton permainan orang-orang Habasyah itu sampai Aisyah menempelkan dagunya di pundak Rasulullah, Masya Allah begitu romantisnya mereka. Dan momen Idul Fitri bisa untuk membangun kebersamaan itu tadi, romantisme itu. Contohnya gimana nih saya? Jadi kita sama kalau misalnya lagi Idul Fitri, istri salaman sama Salim ya, Salim sama suaminya, minta maaf. Kalau di Jawa ya. sungkem ya. Nah, kemudian suaminya mengecup kening istrinya, memberikan maaf, saling bermaafan ya. Nah ini menjadi salah satu contoh bagaimana momen Idul Fitri adalah momen kebersamaan keluarga dan juga termasuk momen kebersamaan antara suami dengan istri. Kan di situ ada momen yang spesial ya antara suami dengan istri ketika maaf-maafan begitu kan ya. Tapi jangan nunggu Idul Fitri aja maaf-maafannya ya. Ya itu hanya bagian saja. Kalaupun nanti misalnya ingin bermain tadi sebenarnya bisa ya, ajak anak-anak ya. Kemudian istrinya juga diajak melihat permainan, mungkin misalnya di desa atau di kampung ya, mungkin ada perayaan di situ ya, selama tidak melanggar syariat, diajak istrinya, diajak anak-anak, diajak untuk menonton. Ya. Dan ini mungkin lebih relevan lagi ya ketika bagaimana kita membangun kegembiraan Idul Fitri bersama keluarga di saat pandemi ini ya, kan tantangannya bagaimana kita tetap bisa bergembira merayakan hari besar umat Islam Idul Fitri dengan bersama-sama keluarga. Betul. Terus bagaimana ada kesan atau bekas dari Ramadan kita tadi ya Mas ya. Jangan sampai
ketika Idul Fitri masuk semuanya selesai tuh ya. Betul, Tilawahnya, semuanya. kemudian Tadarus barengnya, iftar barengnya ya. Iftar bareng. Kemudian baca Al-Qur'annya ya, waktu Ramadan mungkin ada yang 1 juz bahkan khatam berapa kali. Tapi ketika nanti selesai Ramadan, nauzubillah, jangan sampai sehari nggak baca Quran gitu ya. Ini menjadi ya suatu hal yang mungkin bisa menjadi pengingat kita dan keluarga kita bahwa kita tetap dalam kebaikan, koridor kebaikan tadi, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita. Ya mumpung masih hangat ya, Idul Fitri kan baru Ramadan baru berlalu, Idul Fitri, jangan sampai juga makna kegembiraan tadi bagaimana tetap dalam bingkai koridor syariat. Tadi kita mengingatkan bagaimana kebersamaan ketika Ramadan, ada tadarus bareng, jangan hilang juga di Idul Fitri misalkan begitu ya. Ada makan setelah Idul Fitri bareng, juga setelah Idul Fitri juga jadi seterusnya. Kemenangan gitu tadi ya. kita bagaimana kemenangan yang hakiki tadi ya, betul. Menjadikan kita orang-orang yang bertakwa itu. Yang bertakwa walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita. Jadi ayah bunda, keluarga hebat, dan pemirsa Integritas Psikologi Channel dimanapun berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa terakhir kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.